wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cik Tami dari SDN 35 Harjo, Kabupaten Trenggalek. Saya CGP Angkatan 10 dari kelas 211B Kabupaten Trenggalek. Di sini saya ingin melaksanakan penerapan modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kali ini saya ingin melaksanakan observasi dengan teman saya, Intan. Beliau adalah guru hebat kami dari SDN 35 Harjo yang mengajar di kelas 1. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Semangat ya Intan. Selalu semangat. Kita akan melaksanakan observasi dan pensilnya bagaimana, namanya masih anak kelas saya kan, kadang ada yang pensilnya yang diraut atas sama bawah ya Bu Intan. Kemudian ada juga yang memegang pensilnya itu digenggam seperti ini, padahal itu kan posisi yang salah. Kemudian duduknya juga anak-anak itu kadang yang merasa dia nyaman atau enak ya itu yang dilaksanakan, padahal itu tidak sesuai atau kurang benar menurut peraturan dalam posisi duduk ya. Kemudian kira-kira area pengembangan yang bisa dicapai dalam pembelajaran Cara menulis yang benar yaitu yang pertama strategi keterampilan dalam menulis yang benar, dan kebiasaan posisi benar, melatih fokus anak, dan melatih sosial emosional anak. langsung apa ada gambar seperti itu iya. yang di Sebelumnya nanti saya akan melakukan asesmen awal itu. Asesmen awal itu nanti saya seperti memberikan pertanyaan pemantik, seperti buah kesukaan apa. Nanti buah apa yang disuka itu ditulis di bukunya masing-masing. Nah, dari situ nanti saya akan mengamati dan melihat bagaimana, apakah sudah benar apa belum cara menulisnya, memegang pensilnya, dan cara duduk yang benar. Begitu ya. sebelumnya dilakukan pengamatan dulu ya, sebelum masuk ke materi anak-anak diberi tugas untuk menggambar di bukunya, kemudian Bu Intan berkeliling untuk mengamati atau untuk memberikan penilaian kira-kira cara menulis yang posisi duduk dan cara menulis yang benar. Terus yang untuk sosial emosionalnya anak itu bisa dijelaskan Bu Intan? iya. Sosial emosional anak itu kan kadang kalau masih kelas 1 anak yang masih aktif-aktifnya gitu. Ya, betul sekali. Ya, kadang kalau menulis, misalkan menulis itu kan masih perlu sangat ketelatenan. Ada juga anak yang semangat menulisnya, ada anak yang lamban dalam menulis. Nah, jadi itu yang perlu dikembangkan di anak-anak. Jadi harus tetap diberi dukungan, diberi motivasi, semangat untuk menulis. Karena ada juga yang merasa tidak bisa menulis akhirnya menangis. Nah, itu jadi perlu banyak support dan dukungan dari guru kelas 1. Masih rawan menangis menangis kalau kelas 1 karena merasa tidak mampu, kemudian mau bertanya itu takut atau malu dengan temannya, sehingga jurus terakhirnya adalah menangis. Memang kelas 1 itu masih identik dengan jiwa kanak-kanaknya, sehingga kita harus
terus memberi semangat, memberi motivasi supaya mereka itu tidak jenuh juga. Selain itu supaya mereka lebih berani, misalkan tidak bisa atau belum bisa, jangan takut untuk bertanya. Tidak harus sama gurunya, sama temannya juga boleh. Oke, bagus sekali Bu Intan. Kemudian strategi yang dipersiapkan mungkin supaya nanti pembelajarannya itu bisa lancar dan anak-anak bisa senang mengikuti pelajaran dan yang terutama tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Mungkin Bu Intan sudah menyiapkan strategi yang sangat bagus. Untuk di kelas 1 ini masih menggunakan metode ceramah nih. Jadi di kombinasi dengan ceramah ataupun diskusi dan unjuk karya mungkin. Diskusi nanti mungkin dengan teman yang sebangkunya atau dengan teman yang belakangnya. Untuk strategi ceramah yaitu untuk menyampaikan materinya. Nanti juga ada media gambar yang ditempel di papan tulis, mungkin nanti itu ceramah menjelaskan materi tentang bagaimana cara memegang pensil yang benar, cara menulis yang benar, posisi duduk yang baik dan benar, jarak mata dengan buku yang benar, itu berapa? Ya, seperti itu. Juga metodenya strategi pendekatan. Jadi pendekatan dengan siswa tidak bisa disamakan dengan kelas atas. Misalkan diberi tugas menulis ini, gurunya menulis di papan tulis, anaknya bisa menulis sendiri, tidak bisa seperti itu kalau di kelas 1. Kalau di kelas 1 itu harus dengan bimbingan dan pendekatan gurunya satu-satu berkeliling mendampingi anak-anak, selalu mengingatkan membimbing anak-anak ya, betul. Guru di kelas 1 ini proses menuntun anaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan kelas yang sudah tinggi. Oke, tadi dari penjelasan yang diuraikan Bu Intan itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya sudah masuk, yaitu yang pertama tadi diferensiasi untuk konten. Tadi Bu Intan menggunakan contoh gambar yang menarik untuk anak dan nantinya anak bisa mencontoh gambar itu, karena kalau sudah dilihat menarik kan mereka jadi bersemangat. Kemudian yang untuk prosesnya tadi bisa secara individu atau juga bisa berpasangan atau mungkin dengan berkelompok beberapa anak seperti itu ya Bu Intan. Kemudian kira-kira untuk produk hasilnya terakhir itu seperti apa Bu Intan? Tadi kan sebelum pembelajaran ada asesmen awal, nah itu nanti produknya setelah melatih menulis anak itu ada gambar buah yang digambar anak-anak, itu bisa untuk sebuah produknya. Kemudian setelah asesmen awal saya menyampaikan materi tentang cara menulis yang benar, cara duduk yang benar. Nah itu nanti setelah itu anak-anak mengerjakan LKPD, yaitu lembar kegiatan siswa. Nantinya seperti titik-titik gambar itu seperti tuntunan yang harus diikuti dan ditebali, dan ditebali anak-anak agar bisa menulis dengan benar itu. Itu juga melatih ketekunan anak supaya bisa konsentrasi, supaya bisa rapi, tidak hanya menghubungkan garis semaunya. Kadang kalau tidak fokus kan garisnya kemana-mana ya Bu Intan. Itu harus mengikuti alur dari titik-titik. Iya, bagus sekali Bu Intan strategi yang sudah direncanakan untuk pembelajaran. Kira-kira ini tadi materi pembelajarannya apa Bu Intan? Masuk ke mapel apa? Oh, hari ini masuk ke mapel bahasa Indonesia. Oh, mapel bahasa Indonesia karena cara menulis yang baik. Oke Bu Intan, kira-kira Bu Intan akan melaksanakan ini hari apa? Masih minggu depan, hari Rabu insya Allah. Rabu minggu depan. Persiapannya sudah lengkap ya Bu Intan? Kalau sudah insya Allah perangkat pembelajaran. Kira-kira berapa persen kalau disampaikan Bu Intan? Mungkin 70%-an. 70%. Oke, tinggal menambah sedikit ya. Mungkin media-medianya yang harus disiapkan. Bagus sekali. Terima
terima kasih. Semoga nanti kegiatan observasi yang disampaikan Bu Intan bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa bersemangat untuk ulangan. Dari bincang-bincang kita tadi ada mungkin manfaat yang bisa diambil atau ada pandangan-pandangan baru dari Bu Intan, apakah ini perlu kita lakukan bincang-bincang atau bagaimana? Ya, tentunya untuk pra observasi ini sangat diperlukan sekali ya, sangat membantu sekali yang akan menunjang nanti kegiatan observasi ya. Mungkin nanti dari setelah pra observasi ini banyak yang saya pertimbangkan lagi seperti strategi apa yang digunakan, seperti metode apa yang digunakan, dan nanti media-media apa yang bisa melatih dan menarik fokus anak kepada pembelajaran. Jadi ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya. Terima kasih sekali Bu Intan waktunya karena kita bisa sharing untuk pengembangan pendidikan kita tentunya. Semoga kegiatan di depan bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.